Halo teman-teman, hari ini saya akan membagikan 6 resep sayur kuah favorit. Yang pertama adalah bobor sawi. Biasanya sayur bobor itu menggunakan bayam, tapi kali ini saya akan menggunakan sawi. Rasanya sama enaknya. Jadi di sini ada sayur sawi, kemudian saya siapkan bumbunya berupa bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri. Masukkan bumbu halus ke dalam wajan yang telah dipanaskan. Ini tanpa minyak ya teman-teman. Kemudian saya gongso gitu sampai kuahnya ini menyusut, dan saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam. Kemudian saya masukkan 1 liter air. Untuk pemanisnya saya tambahkan 1 sendok makan gula merah atau gula Jawa. Kemudian saya juga masukkan lengkuas, dan ini kita tunggu sampai mendidih, baru dimasukkan sayur sawi hijaunya. Selanjutnya saya tambahkan 1 bungkus santan bubuk yang sedang saja ya. Jadi saya sukanya itu tidak terlalu kental santannya, cukup sedang saja, dan ini tinggal kita tunggu sampai mendidih, sampai semuanya matang. Jangan lupa tes rasa, dan ini sepertinya saya kurang garam. Jadi saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam lagi. Nah, ini baru pas ya. Jadi setelah matang, kita tuang dalam mangkok saji dan siap disajikan. Jangan lupa taburi dengan bawang goreng. Nah, rasanya tidak lengkap kalau sayur bobor ini tanpa sambal. Jadi di sini saya melengkapi dengan sambal terasi. Untuk membuat sambal terasi saya menggunakan bawang merah saja, kemudian cabai, tomat. Jadi cabainya ini ada cabai kecil dan cabai besar ya teman-teman, yang warnanya merah membara ya. Kemudian 1 sendok teh terasi dan gula merah. Dan karena tadi sudah ada terasi, sehingga saya tambahkan sedikit garam di sini. Kemudian saya haluskan, lalu kita masak atau kita panaskan di atas wajan ya teman-teman. Dan ini saya tidak menggunakan minyak. Oke, sambalnya sudah jadi, dan sayur bobor ini saya nikmati dengan lauk yang kemarin sudah saya buat di video sebelumnya. Saya menyetok lauk ya, itu saya keluarin, kemudian saya panaskan dengan air fryer. Sayur yang kedua adalah sup gambas. Jadi ini sebenarnya sayur bening gambas ya teman-teman. Saya menggunakan bumbunya berupa bawang putih, bawang merah yang saya iris tipis, kemudian saya masukkan ke dalam 700 ml air. Lalu saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh gula pasir. Kemudian saya tutup, saya tunggu sampai mendidih. Lalu saya masukkan dengan temu kunci. Saya menggunakan 3 cm temu kunci ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan temu kunci ini di pasar. Kalau kita beli 1 bungkus bumbu dapur, itu sudah ada temu kuncinya. Lalu saya masukkan sayurnya. Saya menggunakan wortel dan juga gambas atau oyong. Rasa dari sup ini adalah gurih, cenderung manis sedikit ya, dan ada aroma rempah dari temu kuncinya. Jadi di sini saya tambahkan lagi 1 sendok teh gula pasir. Aduk dan tunggu sampai mendidih. Kemudian jangan lupa tes rasa, dan menurut saya ini agak kurang sedikit asin, jadi saya tambahkan setengah sendok teh garam ya. Nah, kalau ini sudah pas, jadi kita siap untuk menyajikan. Jangan lupa tambah dengan bawang goreng. Saya tipe yang suka bagor ya untuk bawang goreng ini. Kalau teman-teman nggak suka bawang goreng, boleh dihilangkan ya. Karena menurut saya
kuah yang masih panas, kemudian ditambahkan dengan bawang goreng itu, aduh aromanya nikmat sekali. Sup gambas ini saya nikmati dengan lauk ayam goreng. Ayam goreng ini dari stok lauk yang kemarin sudah saya buat ya teman-teman. Oke, kemudian untuk sayur yang ketiga ini adalah sup gambas ayam. Jadi saya punya gambas sisa dari sayur bening atau sup gambas kemarin. Kemudian saya juga punya sayap ayam. Jadi saya ingin membuat sup ayam dan gambas ini, tapi dengan bumbu yang minimalis ya. Jadi saya hanya menggunakan bawang putih dan juga jahe. Kebetulan saya suka sekali dengan jahe, jadi ini saya potong kecil-kecil. Kalau teman-teman ada yang tidak suka dengan pedasnya jahe, boleh dikeprek aja ya. Dibersihkan dulu gambasnya dan nanti kita potong sesuai selera. Bisa bulat, bisa juga acak, ini sesuai dengan selera teman-teman. Oke, kita panaskan dulu wajannya dan saya masukkan sayap ayam. Ini saya potong menjadi 3 supaya lebih mudah untuk makan. Sampai minyaknya keluar, kemudian kita masukkan bawang putih dan jahenya, lalu kita tumis bersama-sama sampai ayamnya ini berubah warna ya. Ketika ayamnya sudah berubah warna, baru ditambahkan dengan air. Dengan cara ini tidak akan amis teman-teman ya. Jadi ayamnya itu dimasak dulu sampai betul-betul berubah warna. Di sini saya menggunakan 500 ml air. Diaduk-aduk, kemudian saya tambahkan bumbu-bumbunya. Saya menggunakan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, dan 2 sendok teh gula pasir. Lalu kita masak, kita pastikan bahwa ayamnya ini betul-betul matang. Nah, sementara itu saya siapkan untuk sayurannya ya. Ini saya mengambil daun bawang ya, karena daun bawang stoknya habis, jadi saya pakai aja yang ada. Ini sudah mendidih teman-teman, ayamnya sudah matang. Kemudian kita masukkan sayur oyong atau sayur gambasnya. Gambasnya ini matangnya cepet ya teman-teman, jadi sekalian aja saya masukkan daun bawangnya yang sudah saya potong-potong sekitar 1 cm. Lalu jangan lupa tes rasa. Kebetulan ini sudah pas. Jadi kalau sudah pas dan semua sayur sudah matang, kita matikan api lalu siap disajikan. Jangan lupa taburi dengan bawang goreng. Oke teman-teman, untuk sayur selanjutnya ini ada sayur dari daerah saya, namanya sayur untuk-untuk. Saya nggak tahu di daerah lain sebutnya apa ya. Ini daerah Wonogiri dan sekitarnya ini sebutnya adalah sayur untuk-untuk. Oke, saya menggunakan kacang panjang dan juga labu siam. Dan teman-teman, ini untuk menghilangkan getah labu siam mudah saja ya. Jadi dipotong jadi 2, kemudian digesek-gesekkan begini sampai getahnya itu keluar. Nah, setelah itu dicuci bersih, dibersihkan getahnya, kemudian baru kita potong-potong seukuran 1 suap ya.
Untuk bumbunya sederhana saja, saya menggunakan bawang putih, bawang merah, kemudian nanti ada cabai ya, dan gula dan garam. Jadi itu saja ya. Tapi rasanya ini kok bisa jadi beda-beda ya teman-teman. Ini mungkin pengaruh juga dari sayur yang digunakan ya. Jadi sayur untup-untup ini nanti semacam sayur asem tapi yang ringan. Dan menurut saya bahan utama yang paling penting di sini adalah penggunaan kacang tanah. Kacang tanah ini akan direbus bersama-sama dengan sayur dan nanti ketika digigit rasanya itu ada sedikit manis-manisnya. Kemudian kuahnya sedikit asam. Jadi unik sekali teman-teman. Oke, ini kacangnya itu yang pertama ya karena agak lama. Kemudian saya masukkan bumbu-bumbunya, bumbu iris tadi, bawang putih, bawang merah, cabai, kemudian kacang panjang. Setelah kacang panjang nanti labu. Jadi labunya itu yang terakhir ya. Nah, ini dimasak sampai mendidih begitu. Kemudian baru saya tambahkan lagi ya airnya. Sehingga nanti total airnya ini adalah 1,5 liter. Lalu saya tambahkan dengan labu siamnya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan garam, gula, gitu ya teman-teman. Dan ini seharusnya aslinya itu pakai sinom atau daun asam Jawa yang muda. Tapi kan susah ya di sini teman-teman. Jadi saya menggunakan 1/4 perasan air jeruk nipis. Atau kalau teman-teman punya asam, kita pakai 2 biji mata asam aja. Sayurnya sudah mendidih semua teman-teman dan saya tambahkan 1 sendok teh kaldu sapi ya supaya tambah sedap. Kemudian pastikan semua sayurannya ini sudah matang, fresh rasa, dan saya kira sedikit kurang asin jadi saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam. Oke, kalau sudah siap disajikan. Kemudian pendamping dari sayur untup-untup ini biasanya tempe dan tahu goreng gitu ya. Jadi di sini saya pakai tahu goreng. Saya siapkan bumbunya. Saya menggunakan ketumbar bubuk, bawang putih, kemudian garam dan kemiri. Kemiri dalam bumbu ini menurut saya nanti akan membantu menjernihkan minyak gorengnya. Jadi saya beberapa kali pakai bumbu ini, hasilnya tuh gorengannya jadi bagus gitu ya, jadi kering, warnanya itu cerah begitu, dan minyak gorengnya tuh nggak hitam. Tahunya saya bumbuin, kemudian siapkan minyak goreng, lalu kita goreng tahunya ini sampai matang. Selain tahu goreng, saya juga menyiapkan lauk ikan bandeng presto ya teman-teman. Jadi ini durinya sudah lunak. Kemudian saya potong-potong karena menurut saya besar sekali ini bandengnya. Jadi saya potong-potong dan saya baluri dengan telur. Kemudian kita goreng sampai matang.
Oke, jadi ini sayurnya sudah matang, kemudian lauknya sudah siap dan siap disajikan. Sayur ini gurih ya, gurih, kemudian asamnya itu ringan, jadi nggak terlalu asam banget seperti sayur asam pada umumnya ya, tapi ringan gitu asamnya. Dan tidak perlu menggunakan sambal ya teman-teman, karena sayurnya sudah sedikit pedas. Sayur selanjutnya ini masih dari daerah saya, yaitu asam-asam khas Wonogiri. Dulu saya tidak tahu kalau sayur ini begitu terkenal, karena setiap kali ada hajatan sayur ini selalu keluar ya, untuk para ini yang membantu hajatan itu biasanya makan siangnya itu dibuatin sayur ini. Dan ternyata ini khas sekali, beda dengan sayur asam-asam dari daerah lain. Ini ternyata khas sekali di Wonogiri ini. Jadi bumbunya itu direbus dulu baru dihaluskan dan menggunakan daging sandung lamur ya. Jadi daging yang ada lemaknya dikit itu ya. Baik. Bumbunya berupa bawang putih dan bawang merah. Saya haluskan, kemudian ini saya masukkan kembali ya ke panci yang sudah ada dagingnya tadi. Kemudian baru kita masukkan sayurnya. Nah, sayur yang digunakan itu warna-warni. Jadi yang pertama adalah wortel. Kemudian kita masak sampai wortelnya ini setengah lunak ya, sampai mendidih. Kemudian baru kita masukkan sayur yang kedua, yaitu buncis. Nah, untuk dagingnya tadi saya masukkan gede gitu ya. Jadi ini saya ambil kemudian saya potong-potong supaya lebih mudah untuk disuap. Nah, selanjutnya dimasukkan tomat. Jadi kita menggunakan tomat dan cabai merah serta cabai hijau. Pokoknya sayurnya ini nanti akan warna-warni teman-teman ya. Untuk airnya saya menggunakan 2 liter air. Nah, kemudian saya masukkan 3 sendok teh garam ya teman-teman, karena airnya agak banyak ya. Kemudian nanti juga saya masukkan gula pasir. Gula pasirnya ini 3 sendok teh. Dimasak sampai semua sayurannya lunak. Kemudian ditambahkan dengan kecap manis. Jadi nanti kuahnya itu coklat. Untuk penyedapnya saya juga memasukkan 1 sendok teh kaldu sapi ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka kaldu sapi ya di skip aja ya, karena ini tadi sudah ada daging sapinya sebetulnya. Nah, ini dimasak sampai semuanya lunak ya, dan jangan lupa tes rasa. Ini menurut saya agak kurang kecap manisnya. Jadi total penggunaan kecap manis itu 5 sendok makan teman-teman. Jadi nanti warnanya itu coklat pekat dan kaldunya gurih gitu ya, dari daging sandung lamur tadi. Nah, setelah semua mendidih, masukkan sayur terakhir, yaitu kubis. Yang dipakai adalah kubis yang warnanya putih. Nah, masak semuanya sampai betul-betul lunak dan siap disajikan. Ini penampakan asam-asam Wonogiri teman-teman.
Jadi warnanya coklat, kemudian sayurnya warna-warni, dan ini cocok sekali dinikmati dengan tempe goreng. Ini kebetulan saya menemukan tempe yang masih dibungkus daun, dan daun yang dibungkus sih daun apa ya, nggak jelas gitu ya. Nah, hasilnya bagus tidak ya? Nah, ini sepertinya bagus, mulus begini ya. Oke teman-teman, kita goreng pakai bumbu yang sama dengan yang tahu tadi, yaitu ketumbar bubuk, bawang putih, dan kemiri, serta garam. Ini ya teman-teman, jadi maksud saya tuh hasil gorengannya itu jadinya cerah begitu ya, dan sisa minyaknya nggak hitam kalau kita menggunakan kemiri. Sayur terakhir adalah terik bola daging dan tahu. Di sini bumbunya yang paling lengkap, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, jintan, dan juga lada. Nah, kemudian saya haluskan semuanya dan saya tumis sampai bumbunya ini nanti tidak langu ya. Jadi sampai baunya harum, dan kalau sudah seperti ini, kemudian kita tambahkan air. Saya tambahkan 500 ml air, dan airnya ini digunakan untuk membilas sisa bumbu yang masih ada di blender ya teman-teman. Ini kemudian diaduk-aduk. Lalu saya masukkan bumbu rempahnya. Ada lengkuas, di sini saya menggunakan sekitar 3-5 cm lengkuas ya teman-teman, digeprek. Kemudian ada daun jeruk dan juga daun salam. Kemudian saya tambahkan dengan garam, gula, dan ini nanti resepnya sudah ada di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat berapa saja yang saya gunakan. Kebetulan untuk gulanya ini saya menggunakan pemanis diabetasol 1 saset. Lalu saya masukkan isinya berupa bola daging dan tahu. Untuk pembuatan bola daging ini saya menggunakan daging giling ya teman-teman. 200 gram daging giling saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam, saus tiram, dan bawang putih. Kemudian saya tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka, kemudian saya bulat-bulatkan. Untuk kuahnya tambahkan lagi 500 ml air, dan jangan lupa tes rasa. Nah, ini kalau rasanya sudah pas, sudah selesai teman-teman, matikan api. Kemudian siap kita hidangkan, dan jangan lupa ditaburi dengan daun bawang supaya warnanya lebih menarik ya. Demikian teman-teman resep dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan disuka. Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya.